Ancaman di bidang Hipolexos Budhanka, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Berikut ini berbagai ancaman bagi bangsa Indonesia dilihat dari berbagai bidang kehidupan. A. Ancaman di bidang ideologi. Adapun ancaman di bidang ideologi diantaranya sebagai berikut. 1. Masuknya paham komunisme. Paham komunisme adalah paham yang asas ketuhanannya menganut ateisme. Artinya, paham komunisme adalah paham yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Hal ini bertentangan dengan Pancasila pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. 2. Masuknya paham liberalisme. Paham liberalisme di bidang sosial dan budaya cenderung lebih mengedepankan nilai-nilai kebebasan dan tidak terlalu memandang nilai dan norma. Kebebasan masyarakat di negara liberal dapat kita lihat misalnya dari cara berpakaian, gaya hidup, dan sikap individualistis. Hal tersebut bertentangan dengan kultur budaya Indonesia yang berpatokan dengan budaya-budaya timur, di mana semuanya diatur oleh tatanan norma dan kaidah nilai baik melalui tertulis ataupun secara lisan. Masuknya paham radikalisme. Paham radikalisme adalah suatu ideologi, ide atau gagasan, dan paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan atau ekstrim. 4. Masuknya paham Zionisme. Zionisme adalah gerakan nasional orang Yahudi dan budaya Yahudi yang mendukung terciptanya sebuah tanah air Yahudi di wilayah yang didefinisikan sebagai tanah Israel. B. Ancaman di bidang politik. Adapun ancaman di bidang politik diantaranya sebagai berikut. 1. Separatisme. Separatisme merupakan suatu gerakan yang bertujuan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia dari satu sama lain. Lebih jauhnya lagi, munculnya ide separatisme memicu terjadinya disintegrasi bangsa. 2. Blokade politik. Blokade politik adalah suatu tindakan blokade untuk membatasi informasi tentang kepentingan politik yang akan menguntungkan salah satu pihak. Blokade politik dilakukan demi kepentingan pribadi dan untuk mendapatkan kekuasaan. 3. Provokasi politik. Provokasi politik adalah provokasi yang
disampaikan secara langsung ataupun tidak langsung yang merupakan tantangan atau pancingan kepada lawan politik yang bertujuan untuk memanas-manasi lawan politik, menjatuhkan citra lawan politik, serta untuk meningkatkan dukungan dan citra kandidat yang melancarkan aksi provokasi tersebut. 4. Intimidasi. Intimidasi adalah tindakan menakut-nakuti atau memaksa dengan kekuatan dalam hubungan antara orang, antara kelompok, atau antara orang dan kelompok dengan tujuan agar pihak yang ditakut-takuti atau dipaksa mau melakukan perbuatan yang diinginkan oleh pihak yang menakut-nakuti atau memaksa. C. Ancaman di bidang ekonomi. Adapun ancaman di bidang ekonomi diantaranya sebagai berikut. 1. Indonesia akan kedatangan oleh barang-barang dari luar dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Hal ini mengakibatkan semakin terdesaknya barang-barang lokal terutama yang tradisional karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. 2. Perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia. Pada akhirnya mereka dapat menekan pemerintah atau bangsa kita. Dengan demikian bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor. 3. Persaingan bebas akan menimbulkan adanya perilaku ekonomi yang kalah dan menang. Pihak yang menang secara leluasa memonopoli pasar, sedangkan yang kalah akan menjadi penonton yang senantiasa tertindas. Akibatnya timbul kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas tersebut. 4. Sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi semakin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya semakin ditinggalkan, sehingga angka pengangguran dan kemiskinan susah dikendalikan. D. Ancaman di bidang sosial budaya. Adapun ancaman di bidang sosial budaya diantaranya sebagai berikut. 1. Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. 2. Munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. 3. Hal ini membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya tersebut, meskipun harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat, seperti mabuk-mabukan, pergaulan bebas, foya-foya, dan sebagainya. 3. Adanya sikap individualisme. Individualisme yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. Sikap seperti ini dapat menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain.
4. Munculnya gejala westernisasi. Gejala westernisasi yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu, seperti meniru model pakaian yang biasa dipakai orang-orang barat yang sebenarnya bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang berlaku, misalnya memakai rok mini, lelaki memakai anting-anting, dan sebagainya. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Adapun ancaman di bidang pertahanan dan keamanan diantaranya sebagai berikut. 1. Imigran ilegal. Imigran ilegal atau pendatang gelap merupakan sekelompok orang yang masuk atau tinggal di sebuah negara secara ilegal. Ilegal yang dimaksud adalah tidak mengikuti undang-undang imigrasi, contohnya memasuki negara tujuan tanpa izin dan bukan dengan melalui pintu masuk utama. 2. Penyelundupan. Perbuatan membawa barang atau orang secara ilegal dan tersembunyi, seperti keluar dari sebuah bangunan, ke dalam penjara, atau melalui perbatasan antara negara bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lain. Pembajakan. Pembajakan adalah kegiatan merampas barang atau hak orang lain. Pembajakan umumnya dihubungkan dengan pembajakan kapal oleh bajak laut, walaupun sering terjadi pembajakan pesawat, bus, dan kereta api. Konflik SARA. Konflik SARA adalah setiap tindakan yang melibatkan kekerasan, diskriminasi, dan pelecehan yang didasarkan pada identitas diri dan golongan.